ke-7. Pada tahun ini kita akan melaksanakan Pekan Pustaka selama 6 kali sesi, dimulai dari hari ini tanggal 18 sampai dengan tanggal 23. Baik, malam hari ini sesinya yaitu dari eh, Bapak Ahmad Haidar Izzuddin. Sebelum kita akan mulai, kita akan memperkenalkan dulu moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Subhan, sekaligus Ketua Perkumpulan Aksara Pustaka Palembang. Untuk selanjutnya nanti akan dipandu oleh Kak Subhan dan kita akan melakukan sesi diskusi sampai dengan ke pukul 21.30. Mungkin langsung saja kepada Kak Subhan kami persilakan. Baik, terima kasih Ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Senin 18 Agustus 2025, adalah hari pertama kegiatan Pekan Pustaka Palembang 7. Pada hari pertama ini, agenda diskusi kita berjudul Naskah-Naskah Ulu Koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Judul ini merupakan terjemahan dari buku yang ditulis oleh narasumber kita pada malam hari ini, Muhammad Haidar Izzuddin. Buku itu Haidar tulis berdasarkan data yang ia himpun mengenai naskah-naskah ulu di Perpustakaan Universitas Leiden pada bulan September hingga Desember tahun 2023 yang lalu. Haider berkesempatan melakukan penelitian itu karena ia adalah penerima beasiswa Ling Ling Wiadharma pada tahun 2023. Hasil penelitian itu kemudian diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2024 kemarin. Baiklah, sekarang mari kita simak pemaparan Haidar. Kepada Haidar, kami persilakan. Kasih Kak Subhan, ini saya share screen dulu ya. Silakan. Suara saya jelas ya? Saya Jelas. jelas ya? Ya, oke. Eh, s- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada malam hari ini. Eh, Senang sekali bisa eh, ikut dalam acara Pekan Pustaka Palembang ini. Malam hari ini sebagai pembuka ya, saya akan menyampaikan ya, ini sekedar apa namanya, eh, sharing cerita gitu mengenai naskah-naskah ulu koleksi perpustakaan Universitas Leiden yang sudah saya eh, lihat kemarin pada tahun 2023. Sebelumnya untuk apa ya, melihat konteks mengenai naskah ulu akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai aksara dan naskah ulu. Jadi aksara ulu itu adalah aksara lokal di Sumatera bagian selatan, di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagian wilayah Lampung mungkin ya, sampai ke wilayah sebagian eh, apa namanya Jambi. Jadi eh, berbasis fonetik Kaganga. Kalau apa namanya Latin itu kan ABC, kalau dia Kaganga dan dikenal dengan sebutan aksara ulu atau surat ulu. Ada lagi sebutan lainnya, itu adalah rencong, rejang, dan kaganga. Jadi ada beberapa sebutan yang memang lebih banyak digunakan oleh para sarjana barat dulu. Tapi Wong Kito dan di naskah-naskah itu sendiri nyebut apa namanya aksaranya sebagai surat ulu, aksara ulu. Dan ini digunakan secara luas di bagian uluan, di hulu Sumatera bagian selatan atau di dataran tinggi di wilayah Pagar Alam, Lahat, apa namanya Pali sampai ke wilayah-wilayah Musi sebenarnya. Kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah-daerah uluan tadi. Sedangkan naskah ulu ini adalah naskah yang ditulis dengan aksara ulu. Jadi nanti saya akan membahas naskah-naskah ulu koleksi Leiden itu naskah yang di dalamnya itu ada tulisan aksara ulunya.
Dan ini naskah ini juga disebut sebagai naskah rencong oleh peneliti Barat. Jadi ketika apa namanya Pak Van Hassett, seorang peneliti Barat itu sampai di wilayah eh, Musirawas di daerah apa namanya Napalicin, dia nanya dengan orang yang ada di sana, sebutan aksara ini apa? Sebutnya rencong. Nah, kemudian juga ketika apa namanya seorang peneliti Barat juga Jaspan eh, kerjang disebut ini aksaranya apa? Aksara rejang. Jadi eh, itu sebutan-sebutan lokal, tapi secara umum nyebut aksara ini sebagai aksara ulu. Nah, aksara naskah-naskahnya ini menggunakan media bambu, gelumpai. Bambu ini sebutannya ada gelumpai dan surat bolo. Kalau gelumpai ini nanti apa namanya bilah-bilah bambu, surat bolo ini nanti apa namanya dia bambu panjang. Kemudian ada kulit kayu atau kagas atau yang ditulis di atas kertas. Sebagian naskah itu tidak memiliki judul, kemudian identitas penulis juga tidak ada. Jadi tradisi penulisan surat ulu ini dia hanya teksnya saja. Jadi kapan dia ditulis, siapa penulisnya, jadi itu tidak ada. Jadi sangat sulit, butuh kerja ekstra untuk melihat konteks penulisan terhadap naskah-naskah ulu. Dan isinya mengenai obat, mantra, sejarah, sastra, dan ajaran agama. Nanti akan kita lihat semua mulai dari media, teks, sampai ke isinya ya. Oke. Nah, jadi eh, sejumlah peneliti barat tadi menyebut naskah Ulu sebagai naskah rencong dan kagangan. Kenapa naskah Ulu ini lebih terkenal dengan sebutan naskah rejang? Karena pada tahun 1964 tadi Jaspan itu menulis buku pertama yang secara ekstensif menjelaskan mengenai aksara ini yaitu Folk Literature of South Sumatra, Rejang Kagangan Teks. Kemudian juga sampai aksara ini masuk ke dalam Unicode, Unicode untuk nulis di HP itu namanya didaftarkan dengan nama Rejang. Jadi yang terkenal Rejang, padahal Rejang sendiri ini sub apa namanya varian dari bentuk aksara Ulu yang lebih luas. Nah, kemudian juga di naskah-naskahnya sendiri ditulis apa namanya bahwa bahasa yang apa namanya aksara yang digunakan itu adalah aksara Ulu. Misalkan di sini naskah eh, di Leiden ini kitab cara Ulu, kemudian naskah di Leiden juga yang di sini ditulis di judulnya bahasa sastra cara Ulu. Di naskah koleksi Leiden juga di sini disebutkan tanah tempat apa namanya aksara ini digunakan sebagai tanah Ulu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Ulu. Jadi saya melihat Ulu ini sebagai identitas yang lebih besar dari masyarakat di wilayah Hulu Sumatera bagian selatan. Oke, dan jadi ini peta singkatnya saja. Tadi di sini yang apa namanya aksara yang berkembang di daerah Jambi, di Kerinci itu dikenal sebagai surat incung, aksara kelinci. Bentuknya mirip-mirip ini. Kemudian di sini di Ulu ini ada beberapa varian ya, ada Sarawai, Pasemah, Lembak Rejang. Ini yang telah dilakukan oleh penelitian oleh Pak Sarut Sarwono dari Bengkulu. Namun varian ini sebenarnya lebih luas lagi sampai ke Sumatera Selatan ini belum apa namanya, dipetakan. Ada varian Musi kita temukan kemarin dengan di sini ada Kak Ramadona. Di wilayah Banyuasin juga ditemukan itu ada varian Banyuasin dan lain sebagainya. Jadi luas sekali. Kemudian di daerah selatan dia ada Lampung di sini hadir juga tadi Bang Arman, Bang Arman yang apa namanya yang paham mengenai sastra dan aksara Lampung ini. Kemudian kita masuk ke perpustakaan Universitas Leiden, tadi pengantar saja. Jadi merupakan salah satu perpustakaan tertua dan terlengkap di Eropa sejak abad ke-16 dan memiliki ribuan manuskrip dari Asia Tenggara. Jadi sampai ke aksara Ulu yang orang orang kurang kenal pun dia ada disimpan di sana dan menjadi pusat studi penting bagi naskah-naskah Nusantara. Kita akan lihat bagaimana perpustakaan Leiden merawat dan menyimpan koleksi naskah-naskah Ulu ini. Jadi eh, perlakuan terhadap naskah yang saya lihat di perpustakaan Leiden itu mereka sangat serius dan sangat siap dalam menerima kemudian merawat naskahnya. Setiap naskah ini disimpan dalam box atau map yang apa namanya di custom menurut ukuran.
Kemudian naskah juga tidak tersentuh langsung dengan meja, jadi kita diharuskan apa namanya me- menggunakan apa namanya lape ini, menggunakan alas dari bahan styrofoam seperti itu, bahan apa ini, karet semacam ya, semacam karet seperti itu, dan menyentuh naskah-naskahnya itu di sama pustakawannya disuruh pakai glove, sarung tangan seperti itu. Di sini ada video singkat eh, penyimpanan naskahnya. Jadi perpustakaan Leiden, Leiden sangat serius dalam apa namanya dalam me- menyimpan dan merawat naskahnya. Kemudian berapa jumlah naskah-naskah ulu di perpustakaan Universitas Leiden? Ini berdasarkan hitungan saya terhadap pembacaan naskah-naskah ulu di sana. Kalau kita menghitung naskah ulu itu adalah naskah yang apa namanya tertulis di atas bila bambu, di atas kulit kayu, naskahnya itu cuma ada 37 yang terdiri dari 12 gerumpai atau bila 21 gerumpai atau 21 bilah-bilah bambu, kemudian 15 surat bulu atau 15 bambu bambu panjang itu, kemudian naskah kagas satu atau naskah kulit kayu. Sedangkan yang paling banyak itu adalah naskah-naskah yang ditulis di atas kertas. Nah, di atas kertas ini adalah naskah-naskah yang merupakan salinan. Jadi salinan dari naskah bambu ditulis disalin di atas kertas atau catatan-catatan terhadap penelitian-penelitian mengenai naskah ulu yang telah dilakukan oleh para peneliti Belanda sebelumnya. Jadi banyak sekali, ada 136 naskah. Dan jumlah ini yang saya data ini belum ditambah dengan koleksi KITLP, Lembaga Penelitian Belanda. Jadi sekarang ini perpustakaan Universitas Leiden itu koleksinya itu tidak hanya koleksi Leiden saja, tapi ditambahkan dengan koleksi KITLP. Jadi jumlah naskah ulu itu lebih dari ini, karena di koleksi KITLP itu ada beberapa naskah ulu juga yang belum sempat saya hitung saat itu. Jadi lebih dari 136, sangat banyak sekali. Nah ini tadi mengenai bahan-bahan naskahnya, secara umum dapat dibedakan mengenai dari apa namanya kulit kayu dan bambu secara tradisional. Tapi ternyata kertas juga digunakan dalam penulisannya. Kulit kayu ini biasanya kayu tipis, kulit kayu tipis yang dilipat-lipat menjadi bentuk seperti akordeon di sini. Kita menyebutnya kagas, kagas, ya, kagas. Kemudian kalau ini dia bilah-bilah disatukan menggunakan tali, di ada lubangnya di sini di sisi kiri. Ini disebut sebagai gelumpai. Kemudian yang bambu silinder ini disebut surat buluh, bambu silinder. Nah, bahkan yang ini bambunya masih ada apa namanya apa namanya apa akarnya yang mencuat di sini. Jadi dipotong dari bagian bawah sekali. Tas juga digunakan, tapi eh, di kemudian hari ya. Nah, kalau naskah-naskah ini mungkin dia lebih lebih tua penulisannya. Kemudian kertas ini foto ini sendiri merupakan naskah kertas yang ditulis tahun 1860. Jadi kemungkinan kertas juga digunakan oleh orang-orang uluan untuk menuliskan berbagai hal itu sejak tahun tahun sekitar tahun 1860-an seperti itu. Bagaimana dengan teksnya? Nah, dari naskah-naskah Leiden ini dapat dilihat bahwa jenis teks pada naskah ulu itu sangat beragam. Baru koleksi Leiden saja, belum koleksi-koleksi lain. Mungkin lebih banyak jenis teksnya. Ada misalnya cerita mengenai cerita itu atau disebut sebagai andai-andai. Kalau versi Melayu itu nyebutnya hikayat. Tapi kalau orang-orang orang di Sumatera Selatan ini kita nyebutnya sebagai andai-andai. Kemudian tadi sempat disinggung sama Kak Subhan, cerita Juarian atau teks tanya jawab antara dua orang tokoh. Biasanya dua orang tokoh ini adalah tokoh perempuan dan tokoh laki-laki. Jadi tokoh laki-laki itu menggunakan pronomina atau istilah rincang saya ya, artinya saya untuk merujuk pada dirinya sendiri. Kemudian tokoh perempuan itu akan menggunakan istilah burung untuk menyebut dirinya. Jadi misalnya teksnya seperti ini: pada burung rincang bertanya, pada burung, pada kamu, Pak, yang si perempuan, aku bertanya. Nah, jadi kalau ada teks yang apa namanya bunyinya pada burung rincang bertanya, itu teks jenis Juarian.
Banyak sekali jenisnya. Ada rindu dendam, beringin, kumbang, tanye, burung jejuna, kembang campa. Jadi masing-masing judul ini sebenarnya diberikan oleh orang Belanda terhadap topik yang ditanyakan di dalam naskah. Jadi apa namanya di naskahnya tidak ada judul Juarian Burung Jajuna. Tapi karena topiknya itu mengenai burung jajuna, akhirnya diberikan judul Juarian Burung Jajuna seperti itu. Tanya jawab mengenai burung jajuna. Kemudian tanya jawab mengenai bunga. Di sini kalau di naskah ini disebutkan beberapa jenis bunga, bunga di taman itu apa saja apa namanya jenisnya dan lain sebagainya, macam-macam. Kemudian ada juga teks mengenai cerita Seramas Malang atau cerita Jawara Kala Bejudi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada teks usuran ataupun teks genealogi. Ini teks yang menjabarkan nama-nama leluhur dari suatu apa namanya klan ya atau suatu masyarakat. Jadi disebut dalam teks itu Puyang siapa, anaknya Puyang siapa, kemudian anaknya beranak lagi Puyang siapa, Puyang-Puyang itu ada di Leiden. Kemudian Serambah, ini pantun 4 baris atau lebih yang biasanya mengenai cinta. Kemudian ada teks Rejong, ini mirip-mirip Serambah juga. Saya saya sendiri sampai apa namanya masih belum paham ini bedanya Rejong atau Serambah itu bagaimana. Tapi dia itu eh, syair juga, kadang-kadang juga mirip pantun 4 sampai 6 baris, biasanya mengenai cinta, ratapan ataupun kesedihan. Nanti ada contohnya kita lihat. Kemudian ada teks Serdundum atau Sawi Berdundun. Ini menurut apa namanya Verhoeven. Ini teks atau peneliti Belanda itu teks yang digunakan saat upacara pernikahan. Jadi Sawi Berdundun itu ceritanya mengenai burung sawi yang datang berdundun, berduyun-duyun. Dia burung sawi itu memberikan apa namanya amanat mengenai pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian ada teks-teks doa. Ini antara doa dan mantra ini diberi judul Doa Si Kurang Guna karena teksnya mengulang-ulang kata si kurang guna ini. Ada lagi Jaya Talu. Ini teks yang menentukan nasib baik atau buruk disertai dengan perhitungan dan ilustrasi. Kalau di Jawa ini mungkin teks-teks primbon Jaya Talu. Tapi di Ulu dikenal dengan istilah Jaya Talu. Ada lagi Tuah Ayam. Nah, ini unik karena dia merupakan teks yang berisi prediksi atau panduan yang digunakan dalam sabung ayam. Jadi sabung ayam ini juga sangat lazim dalam tradisi naskah-naskah Ulu. Jadi banyak sekali naskah yang membahas mengenai apa namanya eh, paduan ayam. Sampai ada panduannya sendiri. Jadi kalau ayam dengan apa namanya ciri warna seperti ini, kalau bertemu dengan ayam yang seperti ini, dia akan kalah atau dia akan menang seperti itu. Kemudian ada teks-teks jampi, ada juga Al-Quran. Ini sebenarnya eh, ini bambu, aku ini bambu, Quran ini bambu, ditulis di atas bambu. Kemudian eh, isinya itu surat-surat pendek, surat-surat pendek. Kemudian yang terakhir ada surat atau piagam. Akan kita lihat contoh-contoh teksnya. Nah, ini contoh teksnya. Jadi ini teks naskah Seremas Malang eh, mengenai seorang bujang ya yang bernama Remas Malang memiliki hutang akibat berjudi sehingga ia harus merantau meninggalkan istri dan kampung halamannya. Disebut kampungnya itu sebagai Brugge. Brugge ini entah sebagai kampung atau Brugge ini istilah untuk dapur ya. Eh, Nah, di Tanah Ulu, nah, disebut apa namanya wilayahnya itu sebagai Tanah Ulu. Kita nggak tahu itu di mana Tanah Ulu. Secara umum disebutnya sebagai Tanah Ulu. Di awal ia juga meninggalkan pesan kepada sang istrinya agar merawat beberapa ekor ayam dan untuk menjaga rumah dan kampung halamannya. Ini sangat panjang, ada 78 bilah dan naskah ini juga saya rasa cukup populer di kalangan masyarakat Uluan karena tidak hanya di Leiden, ada juga di perpustakaan nasional itu ada 4 naskah mengenai Mas Malang ini. Jadi akhirnya sang istri ini berusaha untuk membantu melunasi hutangnya sampai akhirnya si Mas Malang itu balik lagi ke Tanah Ulu. Kemudian ini ada teks rejung. Nah, dia tulis di atas bambu di sini surat bulu.
judulnya Surat Bujang Kasihan karena di depannya ada ini Surat Bujang Kasihan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai judulnya seperti itu. Ini surat bujang kesian, rayu sangkeng kesian, berdusun belaman tidak, tumbang gelombang dek bedia, adu badan berjung kudai. Ini surat bujang kasihan, oleh karena kasihan tidak berdusun dan berkampung halaman, keluarga pun tak berpunya, aduhai biarkan aku berujung. Seperti itu. Jadi teks Rejung eh, dia dia tidak apa namanya tidak nyebut bahwa ini surat Rejung Bujang Kasihan enggak. Tapi karena dia apa namanya bentuknya bentuknya apa namanya seperti puisi di bawahnya ini kemudian menyebut kata Rejung juga ini bisa dikatakan sebagai teks Rejung. Ada lagi catatan pembelian kerbau. Nah, ini sembilan gelumpai, cuman sembilan. Kalau kita sekarang ini kwitansi semacam itu. Banyak keterangan Mabali Karabai dan Naritan anak bumbah Depati Tanjung Bindu di depan Depati Kembang Tanjung Rago. Nah ini eh, seharga ini 20 rial 1000. Ini apakah 10 real 1000 atau bagaimana nih saya kurang tahu juga. Harinya hari Minggu, bulan Rubut Saminya mengambil sikir menyurat Depati Kembang Tanjung, ini tando Depati Kembang Tanjung, ini tanda tangan Rajo Depati Tanjung Bindu. Ini jadi catatan antara Depati Kembang Tanjung, Depati Tanjung Rago, dan Depati Tanjung Bindu mengenai pembelian kerbau. Wilayahnya di mana ini tidak disebut, tapi karena dia menyebut Tanjung Bindu ini wilayah di Kikim ya, di daerah Lahat. Ini kemungkinan di daerah-daerah sana juga apa namanya transaksi pencatatan ini eh, dilakukan. Jadi eh, bisa dilacak mungkin apa namanya, apakah memang di daerah-daerah sana ada nama-nama Depati ini atau tidak seperti itu. Tapi ini menarik karena membeli kerbau itu dicatat di sana. Membeli karabai, karabai, kerbau. Kemudian ini adalah naskah pidiran. Ini apa namanya? Bagian dari teks Jayatalu. Jadi pidiran ini diagram eh, yang biasanya menunjukkan arah mata angin. Ini menunjukkan arah mata angin. Kemudian terdiri dari 8 bagian apa namanya diagram. Di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dapat menentukan menang atau kalah jika bertemu dengan musuh yang menggunakan mata angin. Jadi cara apa namanya melihat naskah ini, menggunakan naskah ini, kita menempatkan diri kita sebagai orang yang ada di dalam, musuh itu sebagai orang yang ada di luar. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan kita ini nah, apa namanya badannya lengkap, kepalanya ada, bertemu dengan orang yang apa namanya badan, jadi kita akan selamat. Nah, kita akan jaya. Tapi kalau kita bertemu dengan yang sebaliknya, kita akan kalah. Jadi seperti itu. Kenapa ini bisa apa namanya? Saya bisa apa namanya menjelaskan seperti ini karena bentuk ini diagram ini juga dikenal di tradisi lain di Melayu, di Jawa sampai di Bugis ini bentuknya sama. Jadi mungkin ada ingatan kolektif dari masyarakat kita dahulu leluhur kita terhadap bentuk ini. Jadi sampai di naskah Ulu juga ada bentuk yang sama seperti ini. Kemudian ini ada lagi yang tadi saya sebut sebagai Al-Quran. Jadi dia ada surat-surat pendek. Mungkin ini lebih ke apa namanya tradisi doa. Coba kita lihat teksnya. Ala ratin Nabi Sallam Rasulullah alaihi wasallam serilal Fatih. Nah, kalau kita lihat dengan seksama ini seperti apa namanya teks Arab memang, tapi tidak tidak lengkap, hanya fragmen-fragmen saja. Kalau kita apa namanya cari lagi, ini merupakan teks ini doa di awal untuk membaca apa namanya Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi azwajihi wa auladihi zuriyati sirat al-Fatihah. Nah, seperti itu. Tapi dia hanya fragmen muncul di sini. Kemudian ada juga surah-surah pendek. Ada Al-Fatihah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mana nih? Ala budu bina minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu samad. Alam yulad walam yakul luam kufuwan ahad. Nah, itu Al-Ikhlas ya. Allahu samad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada lagi di sini Bismillahirrahmanirrahim.
Nirakim, Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina anta alai rabbal mirabila barik ala ula alim. Ini Al-Fatihah. Kemudian ada lagi di sini eh, Al-Falaq. Uji Rabbil Falaq amin syarri dasidin iza hasad. Nah, tapi dia eh, hanya apa namanya? Hanya beberapa ayat saja. Ada yang hilang. Jadi ini menarik sekali karena ini memperlihatkan bahwa orang-orang ulu dulu dia menghafal surah-surah ini, surah-surah pendek ini melalui tradisi lisan. Jadi dia tidak melihat fisik Al-Quran secara langsung karena apa namanya bentuk ini terfragment, ya, apa terpecah-pecah. Jadi tidak lengkap, tidak lengkap. Kemudian mereka mungkin saja mereka berusaha untuk mendokumentasikan ingatan mereka terhadap surah-surah pendek ini ke dalam bambu ini akhirnya ditulis ini walaupun tidak lengkap. Jadi tapi itu menunjukkan usaha mereka untuk menghafal ya, menghafal surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Meskipun hanya beberapa surat saja. Ada Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah 1 sampai 4 ada di sini. Kemudian ada juga surat-surat. Nah, ini yang surat tadi. Jadi bambu ini memuat teks rejong. Tapi di bagian akhir bambu itu ada dua surat. Coba kita baca suratnya. Surat Pengiran Putu Negara, Surat Depati Raja Menggagi, Pengiran Ulu Danau, ngadakan turun ke Marusaung. Semasa surat sampai, jangan turun ke Marusaung. Kemudian dibalas oleh Pangeran Ulu Danau. Gagi Pangeran Putu Negara ngan Depati Raja Muda dia ngadakan ke Marusaung, turun belum tahu. Dia nak ngetam, udah ngetam turun. Jadi surat ini surat dari dua orang, yaitu Pangeran Putu Negara dan Depati Raja Muda kepada Pangeran Ulu Danau memanggil untuk pergi turun ke Muara Sahung. Jika surat ini tiba, jangan tidak turun ke Muara Sahung. Kemudian dibalas sama Pangeran Ulu Danau kepada Pangeran Putu Negara dan Depati Raja Muda, saya belum bisa turun ke Muara Sahung karena harus ngetam dulu, manen padi. Setelah panen baru saya akan pergi. Ini menarik juga karena eh, kedua tempat ini, Muara Sahung dan Ulu Danau ini masih ada sampai sekarang. Ulu Danau itu ada di Oku Selatan dan Muara Sahung ini ada di Bengkulu. Nah, jadi memang secara geografis Ulu Danau itu lebih tinggi wilayahnya daripada Muara Sahung. Jadi makanya si Pangeran Putu Negara dan Adipati Raja Muda ini menyuruh Pangeran Ulu Danau ini untuk turun, eh, untuk turun mengunjungi mereka. Tapi dibalas belum bisa karena manen padi dulu. Dan ini juga menunjukkan bahwa naskah ini sendiri ini mengalami perpindahan ya. Jadi tulis apa namanya surat itu ditulis kemudian mungkin saja ini Pangeran Putu Negara dan Adipati Raja Muda dari Muara Sahung ini nyuruh orang untuk pergi ke Ulu Danau biar apa namanya naskah ini dibaca oleh si Pangeran Ulu Danau. Setelah dibaca dibalikkan lagi oleh uangnya. Jadi ini surat ya. Kemudian dari mana asal naskah-naskah ini? Dari beberapa naskah yang teridentifikasi seperti tadi ya ini teridentifikasi ini dari Muara Sahung asalnya. Sudah jelas. Naskah-naskah dari Leiden ini tersebar ya. Kebanyakan memang dari Bengkulu, ada di Rejang, Pino, Muara Sahung, ada juga di sebagian di Sumatera Selatan, dari Pasemah Ulu Manah, ada di Pajarbulan, ada di Lahat, di Empat Lawang, sampai ada di Sekayu ternyata. Catatan ini, saya lupa menampilkannya di sini. Itu catatan seorang depati dari Bailangu belajar aksara Ulu. Nah, jadi ditulis apa namanya kaganga tadana paba seperti itu dia belajar dan di bawahnya ditulis Depati apa namanya Kerio dari Bailangu Kerio disebutnya. Jadi memang banyak dari Bengkulu dan beberapa dari Sumatera Selatan sampai ada juga dari eh, Jambi di daerah Bandiangin. Dan kapan mereka menjadi koleksi UBL Universitas Leiden? Ini berdasarkan catatan masuk dari Universitas Leiden mereka ini masuk sejak eh, akhir dari abad ke-19 dari 1880 sekian. Ada beberapa tokoh di sini, beberapa di antaranya nanti akan
kita lihat ya, eh, apa namanya, penjelasannya sampai terbaru itu dari Verhoeven 1982. Jadi Verhoeven ini merupakan peneliti yang banyak mendata naskah-naskah ulu pada tahun 1970-an sampai 1980-an di seluruh dunia sampai ke Indonesia, Kakak Nasional, Jerman dan lain sebagainya. Sayangnya proyeknya ini belum belum selesai, belum selesai. Jadi katalog di Leiden itu belum ada. Nah, ini beberapa contohnya kapan menjadi koleksi UBL. Contohnya naskah ini, naskah 6744A, 6774. Asal aslinya ini naskah ini tidak diketahui secara pasti. Tapi dia masuk ke koleksi Leiden itu tahun 1937 sebagai sumbangan dari WG Emeis. Nah, jadi di dalam naskah ini juga ada sebuah surat, sepucuk surat yang bertanggal 1 November 1931 dari Lahat yang ditulis oleh Mansur. Mansur ini ternyata mantan muridnya dari WG Emeis di Mospia. Jadi Emeis ini direktur sekolah Mospia di Fort de Kock di Bukit Tinggi, bahwa Mansur ini mengabarkan bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa menyalin tulisan pada naskah ini, walaupun hasilnya tidak sempurna dan belum dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Penyalinnya ini di suratnya itu disebut namanya itu ikutan yang berasal dari Gunung Agung Tengah, Margabumi Agung ini di wilayah Pagar Alam. Di surat itu juga Mansur mengirimkan songket Palembang sebagai kenang-kenangan untuk Imeis serta ucapan terima kasih atas bimbingan masa sekolah. Jadi, apakah bambu ini berasal dari Lahat, dari Emeis langsung, ataukah memang dari orang lain, kemudian karena apa namanya, karena Emeis ini tahu bahwa Mansur ini orang Lahat, jadi disuruhnya untuk mencari orang yang bisa menerjemahkannya atau bagaimana, itu kurang tahu. Tapi dilihat dari apa namanya, dari alurnya seperti ini, ya kemungkinan ini memang berasal dari wilayah-wilayah sekitar sekitar ini, sekitar Lahat ataupun Gunung Agung Tengah. Seperti itu. Ada lagi ini contohnya dari Bengkulu. Jadi eh, naskah misalnya 662A ini memuat 27 bandel catatan, salinan dan transliterasi naskah-naskah ulu koleksi Western Bank. Western Bank ini residen Bengkulu tahun 1915 sampai 1920. Dia ini mengumpulkan data dan transliterasi naskah-naskah ulu di Bengkulu, termasuk naskah-naskah tanduk di Lebong, Sindang Beliti, Karanganyar, Atas Tebing. Naskah tanduk ini tidak dibawa ke Belanda, jadi dia hanya menyalin saja, menyalin kemudian diterjemahkan oleh dia. Sepeninggal Western seperti catatan mengenai apa namanya transliterasi naskah-naskah di Bengkulu ini diserahkan ke asistennya ini Edward Jacobson, kemudian baru diserahkan lagi ke Leiden pada 1934. Catatan-catatan ini merekam isi naskah-naskah tanduk. Kondisi naskahnya pada saat itu dicatat oleh Westerling bahwa tanduk pada saat dia merekam mencatat pada tahun 1918-an itu sudah rusak. Jadi berarti tanduk itu lebih lebih tua dari tahun-tahun tersebut. Nah, jadi catatan ini contohnya tanduk dari Karanganyar ini diperiksa oleh Inspektur Pendidikan seorang pribumi bernama Raden Bangsawan, bahwa naskah tanduk ini disimpan oleh orang yang bernama Tuah. Asalnya dari kerbau bering. Kerbau bering ini kerbau yang merah kehitaman yang dipotong di Gunung Selasih, di Bukit Sitinjau Laut. Ini mungkin di daerah-daerah Sumatera Barat. Dipotong oleh Tuan Setia Kelawang dan Tuan Raja Mawang. Tuan Setia Kelawang ini yang membuat dusun Karanganyar. Jadi tanduk kanannya untuk dusun Karanganyar dipegang oleh Tuan Setia Kelawang dan tanduk kirinya disimpan di Dusun Tunggan di Muko-Muko oleh Tuan Raja Mawang. Jadi mungkin mereka ini berdua apa namanya berjanji atau sebagaimana. Jadi kerbaunya dipotong, tanduknya siko dipegang oleh satu orang, yang lainnya dipegang oleh orang yang lain seperti itu. Kemudian apa isi teksnya? Ini teksnya ini berbahasa Melayu Rejang, berisi surat pupung dan teks genealogi. Ya, kalau dibaca ini surat pupung Bagindo Sukarajo dengan Perwatin Kembang Midar sebaik sejahat semusuh
amanah setanah setani gitu. Ini surat pupung setiap lawang rajo gunung selasih tak kalau binatang menetak gubak magi ali menubo selaut buayo munggah ke darat tak kalau itu bersumpah bersetia berjanji bersamanya setanah setani. Jadi surat ini surat apa namanya perjanjian seperti itu bahwa mereka akan eh, akan apa namanya eh, sehati sebaik apa namanya seamanah dan lain sebagainya bersumpah bersetia berjanji seperti itu. Eh, dan ini juga mengindikasikan bahwa naskah-naskah kenapa di Leiden itu tidak ada naskah-naskah tanduk ya kemungkinan karena memang tidak diberikan oleh orang-orang eh, dari kita gitu. Naskah-naskah tanduknya hanya boleh disalin saja. Jadi naskah-naskah tanduk ini masih ada kemungkinan di daerah-daerah Lebong di sana, daerah Lebong masih disimpan mungkin. Tapi karena ada catatan ini, kemungkinan isinya masih terselamatkan karena kondisi naskah ini setelah pas apa namanya Western yang ini melihat naskah tanduk itu sudah rusak sebagian. Eh, Makanya oleh karena itu naskah-naskah di koleksi Leiden ini kebanyakan naskah-naskah yang bambu-bambu. Kemungkinan naskah-naskah itu juga sepertinya dikasih oleh orang kita. Meskipun apa namanya identitas pastinya itu belum jelas. Tapi dilihat dari surat Mansur kepada Emais ini bahwa dia berusaha untuk apa namanya memberikan transliterasi kepada naskah itu, kemungkinan naskah-naskah seperti bambu-bambu ini juga dikasih seperti itu. Mungkin nanti eh, Bang apa namanya Bang Arman bisa bisa menjelaskan ya bagaimana kondisinya di Leiden ya. Terakhir ini mungkin dari saya karena kemarin pasukan juga menyinggung mengenai peluang penelitian naskah di Leiden. Saya singgung sedikit saja bahwa penelitian di Leiden ini sangat terbuka luas karena naskahnya banyak sekali, tidak hanya naskah ulu itu yang belum tersentuh. Kemudian aksesnya sekarang juga sedang gencar-gencarnya digitisasi. Jadi naskah-naskah Nusantara di koleksi Leiden itu dapat dilihat secara digital di Digital Collection University Leiden. Saat ini ada proyek digitisasi naskah ulu sedang berlangsung. Jadi kalau lihat di webnya, ketik ulu manuskrip itu sedang tulisannya digitization, temporary unavailable. Semoga saja proyek ini secepat selesai agar koleksi-koleksi naskah ulu dapat kita lihat dari layar layar kita ini. Kemudian kalau ingin ke sana, Leiden sendiri sudah menawarkan berbagai fellowship. Di sini ada beberapa belas di sini. Salah satunya adalah Lingua Danau Fellowship yang pernah saya ikuti tahun 2023. Tapi fellowship-fellowship lainnya juga sangat terbuka luas bagi para peneliti di seluruh dunia. Jadi skemanya berbeda-beda. Misalnya Lingga Dharma ini untuk apa namanya meneliti naskah-naskah dari Nusantara, dari Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian misalnya yang manuskrip apa namanya fellowship lain tuh ada yang tentang naskah Arab, naskah Islam dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ini tipsnya untuk melakukan penelitian kita harus tahu tujuan untuk meneliti itu apa. Kemudian tahu apa namanya kode apa ya kode naskah mana yang akan kita cari. Kita harus tahu kodenya juga. Kita harus menggunakan sejumlah katalog yang telah disediakan oleh Leiden di sini. Kemudian kita dapat mengajukan akses, memahami jenis media dan bahasa yang digunakan, dan siapkan waktu dan pendanaan. Salah satunya melalui program fellowship yang telah disediakan. Itu saja mungkin dari saya, Kak Subhan. Kita buka diskusi saja. Terima kasih. Baik, baik. Eh, Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Pada para peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang bisa disampaikan secara tertulis melalui fitur obrolan atau bisa juga langsung secara lisan. Baiklah, teman-teman, dipersilakan.
Ya, sambil menunggu ya, eh, Hmm. saya sudah baca buku katalog karya Haidar dan bagi saya benar-benar memancing banyak apa ya pertanyaan. Bukan berarti apa yang Haidar tulis itu tidak jelas, tapi apa memunculkan pertanyaan tentang hal-hal kemungkinan-kemungkinan baru gitu ya. Iya. Hmm. Eh, Iya. saya juga ada kesan seperti ini. Kira-kira bagaimana ya peluang penerimaan khususnya peneliti di luar negeri terhadap penggunaan istilah naskah ulu dan aksara ulu? Karena kalau kita lihat katalog katalog yang disusun oleh Teuku Iskandar misalnya, Hmm. Hmm. atau eh, Reclef dan Verhoeven Iya. itu masih menggunakan istilah rencong. Rincong. Iya. Ya, ini Heeh. kenapa ya? Mereka tidak menggunakan istilah yang digunakan oleh para pengguna aksara ulu sendiri Iya. kan? Iya. Itu kenapa kira-kira? Ini apa karena pengaruh Verhoeven ini yang menjadi tokoh kajian naskah ulu dan menggunakan istilah rencong? Iya, jadi ini sangat menarik juga, Kak Subhan. Sempat juga saya diskusikan dengan pustakawan di sana. Jadi memang aksara ulu ini, istilah ulu ini justru mulai populer akhir-akhir ini oleh banyaknya apa namanya komunitas. Di sini ada Kak Ramadona, ini komunitas dari Aksara Ulu juga Sumatera Selatan. Kemudian penelitian-penelitian dari Pak Saru Sarwono yang mulai menggunakan istilah surat ulu. Karena memang Hmm, istilah itu memang kita gunakan, bahkan di naskah sendiri juga menyebutkan. Tapi karena peneliti-peneliti Barat dulu itu lebih mengenalnya naskah ini dengan istilah lain, seperti Jaspan tadi menggunakan istilah rejang kaganga. Jadi akhirnya hmm, istilah rejang dan istilah kaganga ini lebih populer. Kemudian hmm, juga Purhove yang tadi apa namanya meneliti naskah-naskah ulu ini sampai ke Indonesia juga, dia dia data, dia apa namanya inventarisasi, dia menggunakan istilah rencong. Akhirnya eh, apa beberapa lembaga yang Purhove datangi ini akhirnya menggunakan istilah rencong untuk hmm, naskah-naskahnya. Sampai sekarang Perpustakaan Nasional itu kalau kita hmm, lihat katalog yang lama, itu katalog Behren, itu hmm, masih pakai istilah rencong. Jadi naskah hmm, rencong, gitu. Sampai juga perpustakaan hmm, Leiden. Tapi akhirnya setelah kunjungan kemarin, diskusi dengan perpustakawannya juga, sekarang di katalog online-nya Universitas Leiden itu sudah mulai diganti menggunakan ulu manuskrip sini. oh, Istilah mantap. rencong masih masih tetap ada karena memang eh, naskahnya memang terdata terdata pertama kali menggunakan istilah rencong. Tapi Hmm, untuk beberapa naskah yang memang jelas di dalamnya ada apa namanya surat ulu ditulis seperti naskah ini contohnya. eh, nah, naskah salinan ini judulnya Surat Cara Hulu. Nah, surat hmm, ulu itu menyebutnya. Ini sekarang di kata online ini sudah diganti menjadi surat ulu. Jadi itu memang hmm, menarik karena memang pengaruh apa namanya peneliti-peneliti sebelumnya yang apa namanya yang sudah menyinggung mengenai naskah-naskah ini. hmm. Baik, teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Saya mencatat banyak sebetulnya setelah membaca buku Haidar ini. Halo Pak, Ketemu kalau Bang, langsung. Iya, ada yang komentar. Silakan. Muhammad Satria sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang ingin bertanya tentang Aksara Ulu ini ya. Ini jujur saya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan gitu kan. Saya baru pertama kali ini mengetahui adanya aksara di Sumsel ini, yaitu Aksara Ulu. Yang jadi pertanyaan itu, Aksara Ulu ini sebenarnya
terpengaruh dari mana? Apakah memang asli dari Sumatera atau khususnya Sumbaksel atau gimana gitu? Karena ini sangat menarik sekali ini. Ini karena beda sendiri aksara ini kan. Nah, terus dan juga yang jadi pertanyaan saya itu gimana ya? Sebenarnya tempat pertama aksara Ulu itu asal muasalnya itu dari mana gitu? Mungkin dari penemuan pertamanya itu di mana? Udah cuman itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Satria Pasanda dari Lahat. Eh, jadi eh, asalnya tadi ya, asalnya memang aksara Ulu ini eh, banyak berkembang ya, dari naskah-naskahnya itu di wilayah hulu, wilayah dataran tinggi ya, di dataran tinggi di Sumatera bagian selatan, di Bengkulu, di daerah-daerah Sumatera Selatan ini di Lahat ya, daerah-daerah tebing tinggi, Empat Lawang, apa namanya, Pagar Alam dan lain sebagainya. Jadi memang dia tuh asalnya dari dari wilayah sana memang. Eh, bukan apa namanya, bukan pengaruh. Kalau pengaruhnya dia pengaruh dari aksara dari India, dari apa namanya, Palawa. Dari Palawa kemudian masuk ke Sumatera, itu ada Sumatera kuno atau Kawi, berkembang lagi menjadi aksara eh, proto proto Ulu. Kalau Kak Satria Pasanda eh, apa namanya, lihat Undang-Undang Tanjung Tanah yang dari Kerinci. Nah, jadi Undang-Undang Tanjung Tanah itu salah satu aksara apa namanya, naskah dengan bahasa Melayu kuno yang tertua, yang menggunakan aksara apa namanya, Proto Melayu. Jadi aksara semacam aksara mirip-mirip aksara Jawa itu, tapi di bagian akhirnya sekali dia ada aksara yang disebut oleh apa namanya, peneliti Barat itu sebagai Proto Ulu. Jadi bentuknya miring-miring ini. Jadi dapat dilihat apa namanya, alur alur apa namanya, alur perkembangannya itu memang dari Palawa perkembangannya. Jadi eh, kemudian menyebar ke daerah-daerah sini. Di sini menyebar, disebut sebagai aksara Kerinci. Bentuk berubah jadi C ini. Kemudian ke bawah dia jadi Ulu. Sampai ke Lampung dia jadi aksara Lampung. Mirip-mirip. Tapi bentuk perkembangan ini sangat lokal dan dapat kita katakan ini memang berkembang menurut masyarakat kita deh, Pak. Jadi ini aksara lokal, memang aksara lokal kita di sini. Dan kalau tidak salah di Lahat juga mulai mulai gencar sekarang. Di sini ada Kak Ramadona tadi juga sudah aku singgung. Eh, di papan-papan jalan itu sudah mulai pakai aksara ulu kalau di kota-kota Lahat, mulai 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 ingin dikenalkan lagi gitu. Yang mana, Kak Satria? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ya, ada satu lagi, Gerut Lazuardi, silakan. Baik. Cek suara masuk nggak? Ya, jelas. Masuk nggak? Masuk. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Gerut. Dulu saya sangkatan dengan salah satu co-host yaitu Kamrat Wendy, dan di masa kuliah dulu memang saya tertarik dengan kajian filologi khususnya untuk surat Ulu. Nah, di dalam masa pencarian di waktu itu sekitar kurun 2014 sampai 2016 di katalog Perpustakaan Nasional RI, kebanyakan naskah itu kan belum teridentifikasi. Bahkan hingga waktu saya mengakses pertama kali, kalau nggak salah sekitar 2014, itu dari sejak naskah-naskah itu dihibahkan pemerintah Sumatera Selatan dari tahun sekitar 80-an kalau saya tidak salah, hingga di tahun 2014 itu belum ada orang yang bahkan dari Sumsel sendiri itu mengakses atau melihat naskah-naskah tersebut. Jadi naskah-naskah di Perpustakaan Nasional pada waktu itu
dari sekian tahun dari tahun 80 hingga 2012 itu baru saya sendiri yang uh, mengaksesnya kembali. Nah, berarti ada semacam gap atau mungkin miss di antara pemerintah, kemungkinan juga dari Balai Bahasa Sumsel tersendiri, yang mana ini padahal mereka sering melakukan kajian-kajian atau mencari naskah-naskah itu ke daerah pedalaman pagar alam, lahat dan sekitarnya. Namun ada satu eh, bidang yang ternyata lolos, dan itu yang sebenarnya pertanyaan lama yang belum tersampaikan ke balai bahasa Sumsel. Hanya saja, nah dalam beberapa naskah itu memang saya pernah mendapat kesulitan, terutama soal dialek. Karena yang pernah saya coba pelajari di awal itu adalah dialek dari bahasa Pasemar sendiri. Nah, cuman ketika karena naskah ini belum teridentifikasi berasal dari mana dan menggunakan dialek apa, itu yang sedikit menghambat saya, dan akhirnya saya lalai untuk melanjutkan riset maupun penelitian terhadap naskah-naskah tersebut. Nah, apakah Mas Haidar sendiri sudah mengidentifikasi ke arah sana naskah-naskah tersebut dan terhadap koleksi-koleksi di perpustakaan tersebut? Karena waktu itu saya pernah mendapatkan beberapa salinan digitalnya yang mungkin kalau berkenan nanti saya boleh minta Mas Haidar untuk membantu saya mengidentifikasi, karena dari beberapa budayawan dan sastrawan di Sumsel sendiri pernah saya kirimkan, sampai sekarang nggak ada jawaban. Mereka tidak memberikan balasan naskah bahasa apa yang digunakan, dialek mana yang dipakai. Nah, karena ada sedikit, saya beberapa tahun ini juga merasa sedikit keresahan ketika membuka di G Drive, kemudian koleksi-koleksi buku yang sempat terabaikan. Jadi dengan adanya Pustaka Palembang ini ada percikan apinya serasa muncul kembali untuk melanjutkan misi-misi yang sejak dulu pernah ingin saya selesaikan. Jadi kepada Mas Haidar, perihal katalog-katalog tersebut, apakah sudah Ya, ada tindak lanjut kembali atau belum? ya. Terima kasih. Baik, saya jawab ya Kak. Terus, salam kenal Kak. Jadi memang betul sekali di Perpustakaan Nasional sendiri sampai sekarang itu eh, pembaruan terhadap data, metadata terhadap khususnya naskah-naskah ulu itu belum belum dilakukan. Tapi dalam beberapa tahun ini karena saya juga sering bolak-balik ke Perpustakaan Nasional, beberapa inventarisasi dan catatan terhadap naskah-naskah ulu di Perpustakaan Nasional sedang saya kerjakan. Semoga itu juga dapat menjadi proyek selanjutnya yang dapat diterbitkan seperti itu. Dan untuk masalah identifikasi juga itu sebenarnya sulit karena memang naskah-naskah ulu ini dia tidak tidak jelas berasal dari mana. Tidak apa namanya, tidak ada tahun, tanggal, tempat asal penulisan, orang penulisnya siapa itu kadang-kadang anonim seperti itu. Tapi eh, untuk saat ini yang tulisan yang secara ekstensif membahas mengenai perbedaan varian penulisan, kemudian dialek bahasa itu ada tulisan dari Pak Sarwit Sarwono, itu dari Bengkulu, Prof. Sarwit, eh, penulis dan para penulis dan penulis naskah dari Bengkulu, kalau nggak salah judul judul bukunya. Itu di sana dijelaskan secara secara rinci ya mengenai perbedaan varian dari setiap setiap skriptorium. Misalnya kalau dia dari Pasemah bentuk hurufnya ini cenderung bentuknya ini. Kemudian apa namanya, dia punya tanda diakritik yang seperti ini. Berarti itu cenderung penulisan dari Pasemah. Kemudian kalau dari Rejang dia ada apa namanya, ada bentuk-bentuk yang tersendiri. Jadi untuk identifikasi awal kalau Kak Gerut buka-buka lagi naskahnya bisa pakai panduan dari buku yang telah dibuat oleh Pak Sarip Sarwono. Tapi untuk sekarang di Perpustakaan Nasional memang belum ada, tapi usaha-usaha itu sedang dilakukan untuk mengidentifikasinya seperti itu. Oke. Ya, kalau kita baca buku Haidar itu
sepertinya Haidar beruntung ya ketika mendapati hasil proyek eh, sastra Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Forhof itu, karena di dalam koleksi itu ada salinan naskah-naskah ulu yang dilakukan oleh Yumsari Yusuf Iya, terhadap koleksi Museum Nasional ya saat itu ya. iya, Jadi eh, buku katalognya Haidar ini bisa dipakai juga untuk membaca koleksi perpustakaan nasional gitu ya. Nah, kira-kira eh, yang ada di buku Haidar ini itu merepresentasikan nggak jumlah koleksi di perpustakaan sekarang? iya. Ya, tadi lupa saya jelaskan juga. Jadi, ketika Verhoeven tahun 1970-1980-an itu melakukan pendataan terhadap naskah-naskah ulu, termasuk di Museum Nasional saat itu. Jadi, sebelum Perpustakaan Nasional itu mengoleksi naskah, lalu naskah-naskahnya masih ada di Museum Nasional. Verhoeven itu minta tolong sama pegawai yang namanya Ibu Yungsari Yusuf untuk menyalin naskah-naskah ulu. Hampir seluruh naskah-naskah ulu disalin oleh Ibu Yungsari Yusuf untuk dikirim ke Belanda dan eh, diidentifikasi oleh Verhoeven. Nah, sayangnya Verhoeven itu belum menyelesaikan identifikasinya dan salinan-salinan itu baru hanya sebatas salinan saja. Jadi di katalog yang saya buat untuk apa namanya Universitas Leiden, salinan-salinan itu dari Ibu Yungsari Yusuf juga saya identifikasikan sebagai naskah juga karena sudah 50 tahun lebih. Eh, dan itu sebenarnya juga dapat digunakan juga tadi seperti Kak Subhan untuk melihat secara secara ringkas mengenai naskah ulu koleksi eh, Perpustakaan Nasional sekarang. Tapi apa namanya catatan mengenai salinan-salinan itu eh, belum apa namanya belum secara rinci menjelaskan mengenai naskah-naskah koleksi Perpustakaan Nasional sekarang. Karena dari beberapa kali kunjungan ke Perpustakaan Nasional, ada beberapa naskah yang hilang di Perpustakaan Nasional. Jadi Hmm. di catatan Yusari Yusuf ada naskah ini. Tapi ketika datang sana, dia sudah ada lagi. Jadi mungkin ketika pindahan naskah dari Museum Nasional ke Perpustakaan Nasional terlewatkan atau naskah itu mungkin masih ada di Museum Nasional sekarang itu atau bagaimana itu eh, perlu pelacakan lagi. Jadi hanya sekilas saja gitu saya singgung di katalog Leiden itu. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang ingin tanya atau menanggapi. Tadi Ada yang Kak Durut, grup ingin menanggapi lagi, silakan. Nah, mungkin sedikit menanggapi mungkin ada satu topik yang saya coba perlebar lebih luas. Dalam beberapa penemuan, saya pernah menemukan bahwa aksara Bugis dan Batak itu ada sedikit kemiripan dengan aksara dari surat Ulu. Itu pernah, nah itu cuman itu sebagai sebatas intermezzo. Apakah mungkin memang aksara Ulu ini ada keterkaitan dengan aksara Bugis, dengan suku Bugis dan Batak? Karena ada satu literatur yang pernah saya temukan dulu masa masa penelitian dulu itu memang ternyata dalam satu kisah bahwa salah satu anak atau keturunan dari Puyang dari Tanah Besmah itu sendiri ada satu anaknya yang merantau ke daerah Batak dan ada satu anaknya juga yang merantau ke daerah Bugis atau Makassar saya lupa atau ada di antara dua suku itu. Nah, apakah ini berdasarkan cerita tersebut ada pengaruh atau tidak? Mungkin dari perjalanan Mas Haidar sendiri selama penelitian ada penemuan-penemuan semacam itu dan mungkin juga berkaitan dengan aksara-aksara lainnya yang men, memiliki kemiripan. Mungkin jika penurutan penurutan awalnya itu berdasarkan dari aksara Palawa, kemudian ketika turun ke daerah-daerah itu mengadat mengalami penyesuaian terhadap sesuai dengan bahasa dan karena aksara itu sendiri saya anggap sebagai semacam kode dari satu suku untuk memberikan
dan menciri khaskan bahwa ini adalah aksara kami, identitas kami. Jadi beberapa perubahan-perubahan terhadap dari huruf tersebut adalah penyesuaian yang terjadi karena ada satu egosentris dari suku atau mungkin pemimpin suku pada masa itu untuk menunjukkan bahwa ini ciri khas kami, pembeda kami dengan suku yang lain. Ditambah lagi dengan perbedaan bahasa dan dialek dari daerah itu sendiri. Mungkin Mas Hayat bisa menanggapi. Ya, terima kasih Kak Garut. Jadi memang kalau keterkaitan tadi seperti yang sudah disinggung juga, karena memang aksara yang berkembang di Nusantara ini merupakan turunan dari aksara-aksara Palawa, tadi aksara India. Jadi sistem penulisan itu juga mirip-mirip. Kalau di aksara Ulu itu untuk membunyikan U, dia itu titiknya itu ada di bawah. Sampai eh, apa namanya aksara-aksara di seluruh Nusantara juga untuk membunyikan U juga titiknya di bawah. Jadi mungkin Hmm. kesamaannya di tingkat apa namanya di tingkat penulisan seperti itu, tingkat vokal. Kemudian kalau titiknya di atas bunyinya I. Di Batak, di Bugis, di Jawa juga seperti itu. Nah, kalau di atas bunyinya I. Seperti itu. Tapi untuk apakah memang em, memiliki keterkaitan langsung dengan Bugis, saya rasa tidak sedekat itu apa namanya apa namanya kaitannya, tidak sebesar itu. Tapi memang Bugis itu beberapa kali disebut di dalam naskah Ulu. Eh, Tulisan saya mengenai aksara usuran ganti koleksi perpustakaan nasional itu dia menyebut-nyebut Bugis eh, sebagai apa ya eh, sebagai intermezzo saja gitu. Ada apa namanya di naskah itu disebutkan ada buai Melayu, buai Bugis, buai Tung, Belide dan lain sebagainya. Jadi Bugis disebut seperti itu, tapi eh, bukan menunjukkan bahwa memang mereka berhubungan langsung dengan Bugis seperti itu. Hanya dalam interpretasi saya itu hanya penyebutan saja. Memang mungkin mereka masyarakat Kulon ini sudah kenal, sudah tahu dari cerita-cerita yang beredar mengenai masyarakat Bugis sehingga disebut-sebut dalam naskah yang seperti itu. Karena masyarakat lain juga disebut di dalam naskah Ulu ada misalnya eh, Jawa itu disebut tempat yang lebih spesifik lagi misalnya Demak itu ada disebut-sebut, kemudian Mataram sampai Majapahit juga disebut-sebut di dalam naskah Ulu. Tapi untuk melihat apakah mereka memang apa namanya memiliki hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di luar wilayah ini itu butuh penelitian lebih lanjut lagi. Itu kan. Oke, silakan kalau masih ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi. Kita Saya di masih punya komentar, waktu sekitar 20 menit lagi. saya di komentar banyak Oh, ada di Kak. sini ya. Oke. Eh, ini ada dari Wendy Permana ya. Pertanyaannya, kenapa di Palembang tidak ditemukan naskah aksara Ulu? Naskah Bailangu dan Sekayu itu bisa dibilang sebagai anomali enggak? Ya. Terima kasih Kak Wendy, salam kenal. Jadi eh, memang secara ya setelah penelusuran kemudian apa namanya pendataan dari beberapa peneliti sebelumnya memang naskah-naskah Ulu itu tidak ditemukan secara in situ di Palembang, tapi memang di wilayah sekitar Palembang yang notabene adalah wilayah Iliran itu wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin memang ditemukan tradisi penulisan naskah Ulu atau tradisi penulisan surat Ulu. Jadi misalnya di Sekayu itu di Bailangu dari dua naskah catatan seorang Krio di Leiden, eh, Krio itu eh, tampaknya seperti belajar mengenai aksara Ulu. Disebut di bagian judulnya itu Sastra Cara Hulu. Berarti memang aksara ini berasal dari wilayah Hulu karena mereka berada di wilayah Iliran. Tapi akhirnya mereka tampak belajar seperti itu, dituliskan bunyi-bunyi hurufnya itu apa saja,
kemudian contoh kalimatnya seperti itu, dan mengalami penyesuaian juga terhadap bunyi vokal mereka. Jadi wong Sayu kan pakai vokal e atau ngape seperti itu. Jadi ditambahkan apa namanya bentuk vokal e seperti itu. Karena misalnya di wilayah Besemah, karena vokal mereka sudah jadi vokal bunyi atau bunyi itu apa dituliskan. Nah, jadi mengalami penyesuaian oleh masyarakat oleh beberapa apa dari Krio di eh, Bailangu seperti itu. Jadi memang kalau dibilang anomali, bisa saja dibilang anomali karena memang cara ini tradisinya berkembang lebih dulu, dan apa namanya aslinya memang dari wilayah Ulu. Kalau di daerah Palembang sendiri, menurut catatan peneliti itu ada prasasti timah Singajaya Singajaya Hamad, kalau nggak salah, itu ditemukan di Sungai Musi di Palembang, yang isinya itu aksaranya aksara Ulu. Tapi apa namanya saya kurang tahu apakah eh, prasasti itu masih ada atau tidak, dan disimpannya di mana, itu saya kurang tahu. Tapi dari catatan peneliti Belanda itu pernah ditemukan dan sudah diterbitkan oleh, maaf saya lupa namanya siapa. Tapi kalau kita klik di internet itu ada itu prasasti Singajaya Hamad, aksaranya aksara Ulu. Itu ditemukan di Palembang. Mungkin pada masa-masa dulu juga sempat berkembang sampai akhirnya mungkin apa namanya tradisi Islam masuk dan lebih kuat di daerah Iliran. Akhirnya aksara aksara Arab lebih mendominasi. Meskipun demikian, sebenarnya di wilayah Ulu, ketika Islam masuk, aksara Arab dan aksara Ulu itu berdampingan. Seperti tadi contohnya apa namanya apa namanya aksara Dwi Aksara ini. Nah, Dwi Aksara ini dia berdampingan. Jadi aksara Ulunya tidak mati, aksara Arabnya masih hidup. Justru aksara Ulu ini di wilayah Hulu ini eh, tenggelam ini abad-abad ke-9 ke-20, 1900 pertengahan itu tidak tidak digunakan lagi karena aksara Latin sudah masuk, sudah mengakar. Jadi memang sangat langka ini apa namanya Wendy, di wilayah Palembang, di wilayah Ilaran ini. Kalaupun ada itu memang apa namanya anomali. Kemungkinan mereka belajar belajar apa namanya menuliskan aksaranya seperti itu. Oke, ini ada masukan dari Mas Umi Kalsum. Mohon izin memberikan masukan. Aksara Ulu ditemukan juga di Palembang, ditemukan dalam satu naskah dengan 4 aksara lain. Ini Haidar sudah pernah mendengar tentang ini? Ini belum Ibu Nyimas, Hmm, terima kasih. hmm, Mungkin juga itu apa namanya yang disebut Wendy tadi sebagai anomali juga. Jadi memang apa namanya penemuannya sangat langka sekali, Ibu. Jadi terima kasih apa namanya informasinya. Jadi mungkin apa namanya seperti buku seperti itu ya, seperti buku kemudian di dalamnya ada aksara Arab, Latin, Ulu hmm, sebagainya. hmm. Iya, terkait yang dijelaskan Haidar barusan, ada pertanyaan dari Kuyung Rizal. Pertanyaannya begini, mana yang muncul lebih dahulu, naskah Ulu atau tulisan Arab Melayu? Ya, terima kasih Koyong Rizal. Jadi kalau memang di tradisi uluan, ulu itu yang lebih muncul dulu itu adalah aksara aksara ulunya. Aksara Arab kalau di apa namanya menurut catatan-catatan itu muncul kemudian hari. Jadi catatan tadi yang aksara dui bahasa itu ditulis tahun 1860 di Bengkulu. Jadi kemungkinan aksara Arab itu digunakan secara masif untuk menuliskan teks-teks dari naskah ulu itu tahun-tahun tadi, tahun-tahun 1860 ataupun sebelumnya mungkin 1800 awal seperti itu. Naskah-naskah ulu lebih dulu digunakan di wilayah uluan. Tapi di wilayah Iliran semenjak Kesultanan Palembang apa namanya muncul itu sudah ada.
aksara aksara Melayu. Jadi memang tradisi antara Ulu dan Iliran itu tradisi yang berbeda. Jadi di Ulu menggunakan aksara Ulu, di Ilir menggunakan aksara Jawi ya, Arab Melayu seperti itu. Oke. Tapi akhirnya mereka apa namanya eh, bisa beriringan tadi seperti contoh naskahnya tadi tahun 1860 ditulis dua Hmm. bahasa, dua aksara, Iya, aksara Ulu salah. dan aksara Ilir tadi. Hmm. Itu menarik juga. Oke, kalau belum ada yang bertanya lagi, saya mau komentar lagi nih. Eh, Lanjut Kak. ini ada kesan ya pada saya. eh, Setelah Voorhoef itu seperti ada fenomena apa ya, penelitian terhadap naskah ulu di luar negeri itu jalan di tempat. Benar nggak kira-kira? Iya Kak. Jadi Hmm. ketika Furhoeven apa namanya, melakukan proyek inventarisasi naskah-naskah itu bersama Jaspan, di Hmm. tengah jalan Jaspan meninggal dunia. Kemudian Hmm. proyek-proyek eh, tahun 1964 itu dia menerbitkan buku apa namanya itu Rejang Kaganga tadi. Hmm. Tapi setelah itu sebenarnya dia ingin menerbitkan lagi mengenai buku-buku apa namanya adat istiadat Rejang seperti itu. Jadi Hmm. di Leiden itu dia kumpulkan apa namanya cerita-cerita rakyat Rejang sampai 100 lebih itu hanya berupa draft-draft saja. Ini belum 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 dikerjakan. Kemungkinan karena di tengah jalan dia meninggal, proyek itu terhenti. Kemudian Hmm. juga Furhoeven sempat vakum sampai akhirnya mendapatkan pendanaan lagi. Dia akhirnya melakukan apa namanya melanjutkan proyeknya di Jerman. Hmm. Dibukukan ada katalog eh, naskah Batak, Lampung, Ulu, dia sebut sebagai rencong di Jerman. Bincang. Tapi setelah itu tidak 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 ada lagi, tidak Hmm. dilakukan lagi oleh dia. Jadi memang mungkin karena apa namanya seorang pakarnya si Jaspan ini yang datang langsung ke Rejang itu meninggal, Hmm. eh, proyek itu tidak dilanjutkan lagi, tidak tidak secara maksimal. Karena Verhoeven sendiri eh, melakukan pendataannya itu dari Belanda, dari Barhem. Dia Hmm. dia sempat beberapa waktu saja di Sumatera Selatan ini. Ya menarik ya. Apa judul bukunya Jaspan itu folk literatur ya, sastra Iya, rakyat gitu ya. iya. Artinya kira-kira Apa ya, itu gitu. Ah, ah. yang bisa berasosiasi juga dengan folk lecture atau bacaan rakyat sebagai nama apa balai pustaka di era Hindia Belanda Hmm, dulu. Nah, hmm, yang menarik ini jadi sebetulnya sastra rakyat itu sempat hidup dan ditulis gitu. Karena selama ini yang sampai tidaknya yang saya akses gitu, itu selalu disebut sastra tutur. Sementara kalau kita melihat naskah-naskah ulu, itu juga ditulis dan apa ya, hidup di sana. ya gimana menurut apa Haidar ini antara sastra tutur dan tulis ini bisa ada saling pengaruh yang seperti apa kira-kira? Iya, itu sebenarnya ahlinya Pak Sarut Sarono itu di Bengkulu. Karena Hmm. beliau memetakan apa namanya tradisi eh, teks pada naskah Ulu dan disandingkan dengan tradisi lisannya. Jadi memang Hmm. di naskah-naskah Ulu teks-teksnya itu sebenarnya teks-teks hidup yang dilisankan. Jadi Hmm. Hmm. cerita-cerita rejong itu kan dibunyikan, dinyanyikan. Iya, iya. Serambah juga dinyanyikan. Tapi juga eh, akhirnya dituliskan di naskah-naskah itu. Jadi memang tradisinya itu kadang-kadang eh, tadi contohnya seperti Al-Quran tadi dari bambu itu kan dari fragmen-fragmen dan kita dapat apa namanya eh, menduga bahwa teks Al-Quran ini surat-surat pendek ini dihafalkan, dilisankan sampai akhirnya ditulis. Jadi memang tradisi lisan dan tradisi tulisan di wilayah Ulu ini berjalan berdampingan.
Seperti itu. Oke, ini ke Arman Azeb mau bertanya ya? Mau bertanya langsung, silakan. Ya, eh, Silakan ya, Bang Arman. ya, suara saya terdengar. Jelas. Jelas Bang Arman. Eh, ya, selamat malam, Subhan, juga Haidar dan yang sedang menyimak eh, sesi Zoom ini. Saya ada dua pertanyaan untuk Haidar. Sebelumnya saya belum membaca katalog naskah ulu karya Haidar. Pertanyaan saya pertama gini, Haidar. eh saya ada undang-undang yang diturut dalam Uluan Negeri Palembang. Itu ditulis, diketik, berasal dari koleksinya Westerning. Itu diketik oleh Verhoeven tahun 1978. Nah, yang saya tidak sempat ketemu itu adalah undang-undang yang dalam aksara ulunya. Nah, apakah di buku Haidar ada apa eh, teks asli tak atau teks awal dari undang-undang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua ini eh, agak-agak mungkin tidak ada kaitannya dengan aksara ulu. Saya juga belum yakin ya. Saya pernah melihat ada eh, selama ini kita familiar dengan undang-undang simbol cahaya. Tapi saya pernah melihat di katalog itu juga ada undang-undang niti suara dari Palembang. Sayang sekali saya belum pernah melihat langsung naskah niti suara itu. Pertanyaan saya, apakah Haidar pernah melihat manuskrip niti suara itu? Kalau pernah melihat, apakah itu aksaranya Ulu atau Jawi? Ya, dua itu saja pertanyaan saya untuk Haidar. Yang pertama itu tentang apakah di buku Haidar atau Haidar pernah menemukan undang-undang yang diturut dalam negeri Uluan Negeri Palembang dalam aksara Ulu. Dan yang kedua tentang uh, undang-undang niti suara. Demikian, uh, Subhan, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Arman. Sangat menarik juga tadi mengenai undang-undang yang ditulis berkumpul. Untuk yang itu saya belum belum lihat ya Bang Arman ya. Tapi di koleksi Leiden sendiri itu ada yang beraksara ulu. Jadi dia bukan naskah asli, jadi itu fotokopi, fotokopi, tapi dia bentuknya itu dilipat-lipat. Jadi secara sekilas kita lihatnya ini naskah kagas. Jadi pas lihat oh ini fotokopi, foto per Uh, lembarnya. Naskah uh, itu koleksi Jerman, ada di uh, Jerman. uh, Tapi di dalam katalognya Verhoeven terhadap naskah-naskah rencong di Jerman itu tidak disebut. Tapi di apa namanya di koleksi Leiden itu yang salinan tadi itu sempat saya singgung di katalog itu merupakan memang undang-undang. Undang-undang tidak disebut itu sebagai simbol cahaya, tapi di dalam beberapa teks, di dalam beberapa baris itu disebut simbur cahaya mungkin memang. Tapi di judul dia tidak ada. Dan ini ada beberapa sebenarnya undang-undang semacam ini. Di Perpustakaan Nasional, menurut catatannya dari Verhoeven juga ada satu, tapi ketika saya cek memang sudah tidak ada lagi. Nah ini memang tadi apakah apa namanya koleksi catatan Jumsari Yusuf itu dapat merepresentasikan koleksi Perpustakaan Nasional sekarang itu perlu dicek lagi karena memang banyak naskah yang nggak tahu kemana itu. Salah Oke, satunya oke. itu. Jadi isinya kurang lebih agak berbeda dengan apa nama Undang-Undang Simbol Cahaya yang beraksara Jawi yang kita kenal gitu. Mungkin lebih 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 mirip dengan tulisannya Pak apa namanya siapa yang dari Undang-Undang Tanjung Tanah itu Bang Arman Komunikasi. Boleh kozok. Uli Kozok. Nah, Uli Kozok itu kan menulis Undang-Undang Niti Sacaya, saya Mucaya.
Nitisar Mucaya. Nah, seperti itu. Hmm. Isinya kurang lebih sama seperti itu di Aksara Ulu. Oke, oke. Terima kasih, Gimana? Haidar. Hmm, baik. Ya, ini ada komentar juga dari Bunyi Mas lagi. Eh, izin bertanya soal katalog yang Haidar tulis. Apakah ada perbedaan data koleksi Leiden? Eh, gimana ini kira-kira? Perbedaan. Atau mungkin Bunyi Mas ingin bertanya secara langsung mengenai Boleh, apakah boleh ada Bu. perbedaan data koleksi Ya, Leiden? Beda Boleh ya dengan, langsung ya. iya silakan. silakan Oke, Ibu. terima kasih. Terima kasih Bang Subhan. Selamat ya untuk Haidar ini loh. Maksudnya gini, Haidar kan membuat katalog naskah tentunya waktu di Leiden kan udah mengidentifikasi ya naskah-naskah ulu yang ada di sana. Nah, terus tentu juga data-data koleksi naskah yang ada di Leiden kan tentu sudah ada juga dalam bentuk katalognya. Nah, apakah katalog yang ada di Leiden kemudian Haidar menuliskan kembali katalog khusus naskah ulu wilayah Sumsel khusus naskah ulu gitu ya? Apakah ada perbedaannya data yang ada di Leiden Oh iya, yang ada di katalog Leiden dengan katalog yang Haidar buat? Begitu maksud iya, saya. Mm-mm. ya. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nimas. Jadi memang sebelum saya membuat ini beberapa apa namanya orang juga sudah membuat misalnya Tuku Iskandar itu membuat katalog Minangkabau, Minangkabau, Malay, Minangkabau, and South Sumatran Manuscript in Leiden. Jadi katalognya secara ekstensif menjelaskan mengenai naskah-naskah Minang, naskah-naskah Melayu, kemudian sebagian juga naskah-naskah yang berasal dari Sumatera Selatan. Tapi masalahnya Teguh Iskandar ini tidak secara detail menjelaskan mengenai naskah-naskah Ulu. Bagian yang tidak dia jelaskan adalah bagian isi teks, kemudian cuplikan dari teksnya, kemudian juga konteks mengenai naskah-naskah tersebut ya, tidak tidak secara ekstensif dijelaskan oleh Teguh Iskandar. Kemudian juga ada lagi inventory, eh, in- inventarisasi yang dilakukan oleh YY, saya lupa namanya, maaf. Inventarisasi itu juga apa namanya mencantumkan ya judul yang telah diberikan oleh Verhoeven, kemudian juga ada lagi kodenya, tapi hanya sebatas itu, hanya judul dan kode. Jadi eh, ada perbedaan di bagian metadata, Ibu. Jadi metadata saya perbarui, saya tambahkan kemudian beberapa apa namanya komentar-komentar Verhoeven terhadap naskah Ulu yang eh, saya apa namanya rasa kurang cocok itu saya betulkan seperti itu. Jadi ada penambahan dan pengekstensivan metadatanya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Baik teman-teman, saya perlu mengingatkan sekarang sudah pukul 21.29. Kalau kita sesuai jadwal, 1 menit lagi kita mengakhiri diskusi ini. Tapi kalau seandainya masih ada pertanyaan, kita buat kesepakatan aja. Kita bisa perpanjang diskusi ini. Gimana Haidar? Sepakat ya? Boleh, boleh. Ini Masuk. jarang-jarang ketemu nih. Ya, udah. Itu ada komen, komentar lagi itu tulisan Pak Kak Garut. Mana? Bentar, aku cek ini. Apakah Oh iya, apakah Mas Haidar sendiri pernah mencoba mencari langsung naskah-naskah ulu di daerah asalnya, sebagai contoh di wilayah Tanah Besema? ya untuk saat ini secara langsung ke masyarakat untuk melihat itu eh, belum wilayah Tanah Bersama hanya beberapa kali kemarin ke Banyuasin itu saja sebentar karena untuk di masyarakat sebenarnya ini merupakan persoalan yang sedikit sulit bagi apa namanya seorang peneliti karena eh, biasanya masyarakat itu masih eh, belum terlalu terbuka terhadap naskah-naskah ulu.
kalaupun dia apa namanya mulai terbuka, juga butuh pendekatan yang saya kira khusus seperti itu. Jadi sejauh ini saya belum melakukan lapangan langsung terhadap masyarakat, hanya apa namanya di lembaga-lembaga saja seperti itu. Tapi Hmm. saya sering juga mendapatkan apa namanya diskusi terhadap eh, penemuan naskah gitu dari dari masyarakat yang minta tolong dibacakan seperti itu Hmm. melalui WhatsApp seperti itu. Tapi kalau turun langsung melihat itu belum pernah Kak gitu. Oke, Ya. silakan kalau Mas Adi bertanya. Kira-kira Haidar mengalami kendala nggak ya ketika berhadapan dengan naskah ulu secara langsung? Maksudnya, saya ingat cerita para Pani gitu ya. Dia pernah belajar aksara ulu, tapi pas ketemu dengan naskah, Mhm. kayak nggak nyambung antara apa yang dia pelajari dengan apa yang tertulis di naskah. Itu Haidar Ya. mengalami nggak dengan semacam itu? Ya, itu sangat sering sekali. Hmm. Kadang-kadang ketika pertama-tama lihat naskah secara langsung setelah kita belajar apa namanya, biasanya kita belajar satu satu jenis varian saja gitu. Kadang-kadang Hmm. ini cara bacanya apa ini. Tapi Hmm. setelah kelamaan, jadi kita bisa melihat lebih lebih detail ya. Ini jenis Hmm. apa namanya aksara tulisannya ini varian mana. Hmm. Kalau bentuknya seperti ini, di varian ini bacanya ini. Kalau bentuk ini di varian ini bentuknya bacanya lain lagi seperti itu. Jadi Hmm. memang persoalan ketika melihat naskah secara langsung itu cara membaca menurut jenis variannya itu yang yang sedikit sulit. Kemudian hal yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang arkais. Yang arkaisnya Hmm. saja itu bukan bukan bahasa Melayu arkais, tapi bahasa apa ya yang yang disebut oleh peneliti itu bahasa Melayu Barisan Selatan yang Hmm. arkais. Kalau di apa namanya William Collins peneliti yang yang pernah meneliti di Besemah itu menyebutkan bahasa Bari yang digunakan Hmm. dalam dalam teks-teks itu. Jadi bahasa yang tingkat tinggi dan kosakatanya juga memusingkan. Jadi perlu bolak-balik apa namanya lihat kamus, terutama kamus kamus Melayu, kamus kamus Jawa, kamus juga kamus Besemah. Besemah ada yang secara lengkap itu ditulis oleh orang Belanda itu, aduh siapa lupa, saya lupa namanya. Hmm. Jadi butuh butuh apa namanya peralatan-peralatan semacam itu, kamus-kamus itu Kak Sultan. Oke, oke. Berarti sebenarnya masih ada berapa PR ya untuk memantapkan penguasaan terhadap aksara ulu ini ya. Iya, karena Hmm. memang varian apa bentuk-bentuk yang ada di dalam naskah itu kan eh, sering beda-beda. Kita saja kalau nulis huruf Latin, kita uang nulis huruf A ke ini, ada yang ke ini, Hmm. ada yang bentuk sana. Jadi Hmm. tidak tidak secara baku mereka menuliskan seperti A, Hmm. seperti B, seperti C, tapi eh, sangat sangat dinamis seperti itu karena masyarakatnya juga masih digunakan secara luas, tidak hanya dalam satu etnik saja. Jadi etnik Besema, etnik Rejang itu juga menggunakan. Jadi kita juga harus Hmm. tahu apa namanya latar belakang dari naskah itu sendiri. Hmm. Ini Kak Gerut, Nah, ya kan? itu yang tadi saya bahas di awal kan di pertanyaan pertama tadi. Iya. Bahwa memang satu kendala yang saya pribadi alami adalah masalah itu. Satu memang adalah keterbatasan interpretasi kita terhadap tulisan uh, ulu tersebut dengan diksi-diksi dari masa lalu. Seperti Mhm. waktu itu saya coba berfokus untuk mencari surat ulu khusus untuk di wilayah Besma sendiri. Mhm. Ternyata memang ada beberapa varian dari beberapa budayawan yang bisa membaca, termasuk
Pak Rapani dan ada beberapa keluarga saya sendiri yang masih fasih menulis dan membaca surat huruf aksara ulu tersebut, bahwa memang ada perbedaan, termasuk dari huruf ulu dari yang paling tua, kemudian menengah, hingga yang sudah bertemu dengan modifikasi dengan huruf O. Bahwa di Besma sendiri kan tidak tidak mengenal Oh, bahasa O, yang ada ya. adalah U dan Z. Nah itu sudah ada sedikit penyesuaian, dan itu yang sedikit menjadi hambatan saya di masa itu, yang akhirnya sedikit mengikis semangat untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Belum lagi ditambah Hmm. dengan Hmm. keterbatasan pengetahuan kita terhadap bahasa-bahasa kat yang Ya, lama gitu, di ya, penggunaan yang bahasa yang sudah tidak digunakan lagi, yang ketika kita dengar artinya apa ya, itu artinya apa ya, ya, begitu mungkin kendala-kendala yang dihadapi. Nah ini satu lagi ya, sedikit, mungkin sedikit agak luas juga, saya sedikit agak miris sebenarnya, bahwa naskah-naskah khususnya surat ulu ini sendiri sedikit tertinggal dengan mungkin naskah-naskah yang kita tahu sekarang seperti Jawa, yang sudah yang lebih sering dan lebih masif saya rasa untuk penerjemahan, transliterasi dan penelitiannya. Karena khususnya di tanah Sumatera sendiri kayaknya kayak kita ketinggalan jauh. Karena kesimpulan ini saya dapatkan ketika melihat katalog dari perpustakaan itu sendiri. Bahwa kenapa di katalog-katalog naskah-naskah Jawa semuanya sudah ada judul dan terjemahannya. Sudah ada gitu kan. Nah, sedangkan naskah-naskah surat ulu bahasa Rencong itu masih dalam tulisan belum teridentifikasi. Ini sedikit miris mengapa budayawan, kemudian sastrawan, dan juga mungkin balai bahasa kita sendiri yang belum mampu untuk mengidentifikasi ke arah. Ya, silakan. ya, Haidar menanggapi. ya. Jadi memang eh, penelitian mengenai naskah ulu ini juga memang eh, belum belum seekstensif yang eh, tradisi lain lakukan memang. Betul sekali Kak Gerut. Jadi eh, mungkin baru baru benar-benar berbunyi itu setelah Jaspan menerbitkan bukunya 1964. Kemudian setelah itu apa namanya dilakukan oleh Pak Sarwi Sarwono dari Bengkulu, penelitian-penelitian mengenai naskah-naskah ulu yang ia lakukan itu juga sangat membantu apa namanya para peneliti naskah-naskah ulu sekarang, terutama memahami mengenai bentuk variasi dan lain sebagainya. Kemudian juga eh, apa namanya seorangan lembaga-lembaga komunitas juga mulai tumbuh setelahnya dari tahun-tahun 2000 2010 kemudian sampai saat ini saya rasa juga di selain di Universitas Negeri Bengkulu di UIN juga ada mulai ada apa namanya eh, pembelajaran ya melalui apa tadi Pak Sarwi apa namanya Rapani kemudian juga saya rasa untuk kedepannya fokus terhadap naskah ulu ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak sepi lagi tadi Kak Gerut. Jadi perlahan-lahan akan apa namanya akan kembali digali karena apa namanya orang-orang yang mulai tertarik dan paham mengenai aksara dan naskah ulu juga mulai bertumbuh seperti itu. Jadi eh, apa namanya memang kita tidak bisa mengejar eh, apa namanya membandingkan dengan apa namanya tradisi lain yang sudah tumbuh lebih lebih mapan tapi kita masih bisa mengejarnya seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi semakin banyak penelitian terhadap naskah ulu itu akan menyumbangkan eh, apa Iya, ada pemantapan penguasaan kita terhadap pasar ulu ini ya. iya betul Pak. Jadi Baiklah, ya, apa namanya ya ya Kak, silakan. lanjut ya tadi apa namanya tidak tidak bisa apa namanya kita bekerja apa namanya sendiri-sendiri seperti itu. Saya juga berkonsultasi, kemudian eh, apa namanya menjalin hubungan juga dengan beberapa teman-teman dari komunitas
kemudian apa namanya lembaga-lembaga yang memang punya fokus di aksara ulu ini juga. Jadi kita perlu bekerja bersama-sama seperti itu. Susah untuk jalan sendiri, Kak. Ya, Oke, ini Betul. sudah jam 21.41. Sepertinya kita akan mengakhiri diskusi kita pada pukul 21.45. Eh, untuk pertanyaan terakhir nih pada Haidar ya. Jadi setelah Haidar menulis buku katalog ini, apa yang Haidar anggap masih perlu dilanjutkan, baik oleh Haidar atau oleh penulis lain? ya. Eh, Banyak hal terkait apa namanya cara umi sendiri, kemudian naskah-naskahnya, dan kemudian isi dari naskah itu sendiri, teksnya itu masih banyak sekali yang yang dapat kita gali, kita angkat. Misalnya aksara-aksara sendiri, di sini ada Kak Mahali, ada Kak Emadona yang juga eh, berusaha untuk me- apa ya membetulkan di Unicode itu sedang dilakukan oleh Kak Mahali eh, terhadap font aksara ulu di apa namanya di HP. Kalau sekarang kalau kita cari fontnya itu aksara rejang saja. Sedangkan aksara ulu ini kan luas. Aksara ulu ini eh, variasi bersemah itu ada 28 huruf. Nah, huruf-huruf yang ada di variasi bersema ini tidak ada di variasi rejang. Jadi itu yang dicoba untuk apa namanya digali dan dibetulkan oleh teman-teman kita. Jadi eh, jadi hal-hal semacam itu juga perlu untuk terus dikembangkan. Kemudian juga dari naskahnya, dari teksnya baru baru apa namanya kita kita tahu ada Juarian, ada jenis-jenis teks lain itu juga perlu untuk dikaji lebih lanjut karena isinya sangat menarik. Itu juga menjadi apa namanya dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita, dapat dikontekstualisasikan kembali dan lain sebagainya. Jadi semua hal saya kira dapat 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 dikaji kembali Baik, gitu Kak. terima kasih pada Haidar sudah memaparkan eh, bahan diskusi yang menarik sekali ya tentang naskah-naskah ulu di Perpustakaan Universitas Leiden. Pada teman-teman yang ingin membaca buku karya Haidar, bisa diunduh di situs Perpusnas Press, bisa di googling aja Perpusnas Press, kemudian cari lewat kotak pencarian, khususnya berdasarkan nama penulis, gitu ya. Bisa tulis Haidar atau Izzuddin, gitu. Nanti akan ditemukan eh, buku karya Haidar. Tapi untuk bisa mengunduhnya, teman-teman harus mendaftar dulu di situs Perpusnas Press itu. Dan kalau sudah mendaftar, nanti bisa klik apa tombol download di apa halaman temuan buku Haidar dan mengisi alasan mengapa ingin mendownload. Karena kalau tidak mengisi alasan itu nggak muncul pilihan downloadnya. Kalau kita isi alasannya, kita submit, nanti akan otomatis terdownload. Baik, itu saja diskusi kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu ya. Oh iya, di kolom chat ini ada yang sudah membagikan ini ya Iya, buku Haidar. Jadi silakan download ya ada teman-teman yang tertarik. Oke, kita foto-foto dulu. Minta tolong ke siapa Jackie atau Wendy untuk memfoto. Oke, boleh dibuka. Ya, Kakak-kakak, silakan dibuka untuk kameranya yang bisa dibuka ya.
Oke, satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Baik, teman-teman, kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Jangan lupa, Pekan Pustaka ini masih akan berlangsung hingga hari Sabtu nanti. Esok hari kita akan berdiskusi yang judulnya adalah transliterasi naskah-naskah Palembang, catatan berdasarkan catatan pengalaman yang narasumbernya adalah Leni Mastuti. Baiklah, eh, sekali lagi terima kasih kepada Haidar, terima kasih kepada para peserta diskusi. Sampai jumpa di agenda diskusi berikutnya. Haidar, Terima kasih Kak Sultan. terima kasih Terima juga. kasih Bapak Ya, Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Izin Kak Sultan. ya, silakan.